Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, saya Nazia Safana Tipa Aulia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu materi fisika, yaitu medan listrik. Kalian pernah lihat nggak sih penggaris yang udah digosok ke rambut bisa menarik potongan kertas kecil? Nah, ternyata fenomena sederhana itu berhubungan dengan materi medan listrik yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita mulai pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat memahami apa itu medan listrik, mengetahui arah medan listrik, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi besar kuat medan listrik. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menghubungkan konsep medan listrik dengan berbagai peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan fenomena berikut. Pernahkah kalian menggosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian mendekatkannya ke potongan-potongan kertas kecil? Meskipun tidak menyentuh secara langsung, potongan kertas tersebut dapat bergerak mendekati penggaris. Hal ini terjadi karena penggaris yang telah digosok menjadi bermuatan listrik dan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan medan listrik? Yuk kita bahas! Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Dengan kata lain, jika terdapat muatan lain yang berada di daerah tersebut, maka muatan tersebut akan merasakan adanya gaya listrik. Contohnya, seperti fenomena penggaris yang telah kita lihat sebelumnya. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan kertas, penggaris tetap dapat memberikan pengaruh karena adanya medan listrik yang dihasilkan. Nah, semakin dekat posisi suatu benda terhadap muatan listrik, maka pengaruh medan listrik yang dirasakan juga akan semakin kuat. Selain memiliki besar, medan listrik juga memiliki arah. Untuk muatan positif, arah medan listrik selalu keluar atau menjauhi muatan. Sedangkan pada muatan negatif, arah medan listrik selalu masuk menuju muatan. Karena itu, medan listrik secara umum selalu digambarkan dari muatan positif menuju muatan negatif. Arah ini sangat penting untuk membantu kita memahami bagaimana gaya listrik bekerja pada suatu muatan. Sekarang, kita akan membahas faktor-faktor yang memengaruhi kuat medan listrik. Terdapat dua faktor utama, yaitu besar muatan dan jarak dari muatan sumber. Pertama, besar muatan. Semakin besar muatan yang dimiliki suatu benda, maka medan listrik yang dihasilkannya juga akan semakin kuat. Sebaliknya, jika besar muatannya kecil, maka medan listrik yang dihasilkannya juga akan lebih lemah. Faktor yang kedua adalah jarak. Semakin dekat suatu titik terhadap muatan sumber, maka kuat medan listrik yang dirasakan akan semakin besar. Namun, jika jaraknya semakin jauh, maka kuat medan listrik akan semakin kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa medan listrik akan semakin kuat jika muatannya besar dan jaraknya dekat. Untuk menghitung besar kuat medan listrik, kita dapat menggunakan rumus berikut. E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Pada rumus tersebut, E adalah kuat medan listrik, K adalah konstanta Coulomb, Q adalah besar muatan sumber, dan R adalah jarak dari muatan sumber. Dari rumus ini dapat diketahui bahwa kuat medan listrik sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Konsep medan listrik sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh pertama adalah balon yang digosokkan pada rambut. Ketika balon digosokkan pada rambut, terjadi perpindahan elektron yang menyebabkan munculnya listrik statis, sehingga rambut dapat tertarik dan berdiri. Contoh berikutnya adalah petir. Petir terjadi akibat
perbedaan muatan listrik yang sangat besar antara awan dan bumi, sehingga menghasilkan medan listrik yang sangat kuat. Selain itu, mungkin kalian pernah merasakan sensasi seperti tersetrum kecil saat menyentuh gagang pintu atau benda logam lainnya. Peristiwa tersebut juga merupakan contoh adanya perpindahan muatan listrik statis. Nah, setelah mempelajari materi tadi, mari kita coba menjawab pertanyaan berikut. Arah medan listrik di luar muatan positif adalah... Sudah menemukan jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah menjauhi muatan positif. Karena garis medan listrik pada muatan positif selalu keluar dari muatan tersebut. Baik, pada video kali ini kita telah mempelajari pengertian medan listrik, arah medan listrik, faktor-faktor yang mempengaruhi kuat medan listrik, rumus kuat medan listrik, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini dapat menambah pemahaman kalian mengenai medan listrik. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.